Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra Putri Ridwan. Izinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai pengenalan kepemimpinan agribisnis, yang dimana merupakan topik yang sangat relevan dengan dunia organisasi dan manajemen saat ini. Pengertian kepemimpinan. Baik, jadi berbicara mengenai pengertian kepemimpinan, sebenarnya banyak sekali ahli yang memberikan definisi berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mereka, baik dari sisi perilaku, pengaruh, maupun tujuan organisasi. Di sini ada dua definisi yang bisa kita bahas lebih dalam, yaitu dari Saros dan Buchacku tahun 1996 dan Anderson tahun 1988. Kalau kita lihat dari Saros dan Buchacku tahun 1996, mereka mendefinisikan kepemimpinan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama, baik untuk kepentingan individu maupun organisasi, atau dalam kata lain demi kebaikan bersama. Artinya, menurut dua tokoh ini, kepemimpinan itu bukan hanya soal kekuasaan atau posisi, tapi lebih pada bagaimana seorang pemimpin mampu menggerakkan dan mengarahkan orang lain supaya ikut terlibat dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Dari definisi ini, kita bisa lihat bahwa kepemimpinan menekankan pada proses sosial dan hubungan antar manusia. Pemimpin di sini berperan sebagai penggerak, seorang yang mampu menginspirasi, membangkitkan semangat, dan menciptakan komitmen bersama di dalam kelompok. Jadi, kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah, tapi juga tentang membangun kesepakatan dan kerjasama yang selaras dengan nilai dan tujuan organisasi. Selain itu, poin menarik dari definisi Saros dan Buchacku yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Artinya, pemimpin yang efektif harus bisa memahami kebutuhan personal dari anggota-anggotanya tanpa mengabaikan visi besar organisasi. Misalnya dalam konteks desa, seorang kepala desa yang baik bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga memperhatikan kesejahteraan warganya satu persatu. Dengan begitu tercipta harmoni antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Lalu kalau kita bandingkan dengan Anderson tahun 1988, definisinya menyoroti aspek yang sedikit berbeda. Anderson menyatakan bahwa kepemimpinan adalah menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Di sini kata kuncinya yaitu penggunaan kekuasaan dan pengaruh terhadap pemikiran serta tindakan orang lain. Jadi menurut Anderson, kepemimpinan itu lebih pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mengendalikan dinamika kelompok melalui kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan formal maupun informal. Namun penting dicatat bahwa maksud kekuasaan di sini bukan berarti pemimpin bersikap otoriter. Kekuasaan bisa berbentuk pengaruh yang timbul karena karisma, keahlian, atau kepercayaan yang diberikan oleh pengikutnya. Misalnya dalam konteks organisasi, seorang manajer mungkin memiliki kekuasaan formal karena jabatannya, tapi pemimpin sejati adalah yang mampu mempengaruhi bawahannya secara sukarela, bukan karena takut atau terpaksa. Dari dua definisi ini kita bisa menarik benang merah bahwa baik Saros ataupun Buchacku maupun Anderson sama-sama menekankan pengaruh terhadap orang lain sebagai inti dari kepemimpinan. Bedanya, Saros dan Buchacku lebih fokus pada aspek perilaku dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan Anderson menyoroti dimensi kekuasaan dan arah pengaruh untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jika kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, kedua pandangan ini saling melengkapi. Dalam sebuah organisasi, misalnya seorang pemimpin yang hanya menggunakan kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan bersama cenderung gagal membangun kepercayaan dan loyalty tim. Sebaliknya, pemimpin yang hanya berfokus pada kebersamaan tanpa arah yang jelas juga akan kesulitan mencapai target. Jadi, kepemimpinan ideal adalah kombinasi antara kemampuan mempengaruhi dengan kekuasaan yang bijak serta kepekaan sosial dalam menjaga hubungan dan kolaborasi. Selain itu juga, jika dikaitkan dengan konteks modern, definisi ini juga masih relevan. Di era digital dan kolaboratif seperti sekarang, kepemimpinan tidak lagi dilihat sebagai posisi hierarkis saja, tetapi lebih pada kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain agar mampu bergerak bersama ke arah yang sama. Kepemimpinan bukan hanya milik atasan, tetapi juga bisa muncul dari siapa saja yang memiliki inisiatif dan kemampuan mempengaruhi orang lain menuju tujuan bersama.
Sebagai contoh, dalam sebuah proyek komunitas desa, seorang fasilitator yang membantu warga mengembangkan lahan kosong dapat disebut pemimpin karena ia mampu menggerakkan masyarakat untuk bertindak, bukan karena ia punya jabatan, melainkan karena ia dipercaya, didengar, dan mampu memberikan arah yang jelas. Di mana hal itu juga sesuai dengan pandangan kedua ahli tadi, baik aspek perilaku kolaboratif menurut Saros dan Bucescu maupun aspek pengaruh menurut Anderson. Kalau kita simpulkan secara konseptual, kepemimpinan bisa dipahami sebagai proses sosial di mana seorang individu menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan, memotivasi, dan membimbing orang lain dalam upaya mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen penting yang bisa kita temukan dari kedua definisi tadi meliputi adanya pemimpin dan pengikut, proses pengaruh, tujuan bersama, serta keseimbangan antara kekuasaan dan hubungan manusiawi. Dengan memahami kedua definisi ini secara mendalam, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan bukan hanya kemampuan teknis, melainkan juga seni dan mengelola orang dan situasi. Pemimpin yang baik bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga tahu bagaimana membuat orang lain mau melakukannya dengan sukarela karena mereka percaya pada visi dan arah yang dibawa. Kalimat dari di atas Baik, selanjutnya ada tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan di sini dijelaskan bahwa tugas seorang pemimpin dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berkaitan dengan kerja dan berkaitan dengan kekompakan anggota. Sebagai mahasiswa, yang pertama berkaitan dengan kerja. Yang pertama adalah mengambil inisiatif. Seorang pemimpin itu tidak boleh menunggu perintah atau situasi yang sempurna untuk bertindak. Inisiatif berarti berani mengambil langkah awal tanpa harus disuruh. Misalnya dalam organisasi kampus, ketika ada kegiatan yang belum direncanakan dengan baik, seorang pemimpin harus bisa menginisiasi rapat atau diskusi agar kegiatan tersebut berjalan. Inisiatif juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepekaan terhadap situasi. Kalau pemimpin pasif, maka anggota pun akan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian mengatur langkah dan arah. Pemimpin adalah kompas bagi kelompok. Ia yang menentukan kemana organisasi akan berjalan. Tanpa arah yang jelas, sebuah kelompok akan seperti kapal tanpa nahkoda berlayar tapi tidak tahu tujuannya. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki visi dan mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi langkah-langkah konkret. Misalnya dalam organisasi mahasiswa, jika visinya adalah meningkatkan partisipasi sosial, maka langkahnya bisa berupa membuat kegiatan pengabdian masyarakat, kampanye sosial, atau pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya adalah memberikan informasi. Pemimpin yang baik itu komunikatif, artinya ia tidak menutupi informasi penting dari anggotanya ketika ada keputusan, kebijakan, atau perubahan rencana. Ia harus menyampaikan dengan jelas dan terbuka. Informasi yang transparan akan mencegah kesalahpahaman dan memperkuat rasa saling percaya di antara anggota. Dalam kelompok, kadang masalah muncul bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, memberi dukungan. Pemimpin bukan hanya memerintah, tapi juga memberikan dorongan moral dan motivasi. Dukungan ini bisa dalam bentuk semangat, apresiasi, atau bahkan membantu anggota yang mengalami kesulitan. Misalnya, ketika ada anggota tim yang sedang kesulitan menyelesaikan tugas, pemimpin harus turun tangan untuk membantu atau memberikan solusi. Pemimpin yang memberikan dukungan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan penuh kepercayaan. Kemudian memberi pemikiran. Seorang pemimpin tidak boleh asal mengikuti arus. Ia harus punya ide dan cara berpikir yang strategis. Pemimpin harus bisa menimbang berbagai alternatif solusi sebelum mengambil keputusan. Pemikiran yang matang sangat penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan organisasi. Misalnya, dalam menghadapi konflik antar anggota, pemimpin harus bisa berpikir jernih, tidak memihak, dan mengedepankan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, dalam bagi setiap kegiatan rapat atau diskusi pasti harus ada hasil akhirnya. Pemimpin bertugas untuk menyimpulkan hasil pembicaraan dan menetapkan langkah selanjutnya. Mengambil kesimpulan berarti menegaskan keputusan akhir agar tidak ada kebingungan.
di mana ini juga menunjukkan kemampuan pemimpin dalam mengelola diskusi dan mengarahkan anggota pada hasil yang konkret. Yang selanjutnya itu ada keterkaitan dengan kekompakan anggota. Selanjutnya, di sini tugas pemimpin bukan hanya mengatur pekerjaan, tapi juga menjaga hubungan anggota agar tetap harmonis. Yang pertama adalah mendorong, bersahabat, dan bersikap menerima. Pemimpin harus bisa menciptakan suasana yang ramah dan terbuka. Ia harus mampu membuat anggota merasa diterima, dihargai, dan termotivasi. Sikap bersahabat dan menerima perbedaan itu adalah kunci agar anggota nyaman untuk berpendapat. Misalnya, ketika ada anggota baru yang belum terbiasa dengan sistem kerja, pemimpin harus membimbingnya dengan sabar, bukan malah menekan. Kemudian, mengungkapkan perasaan. Ini berarti pemimpin juga harus mampu menyampaikan perasaannya secara sehat, baik itu rasa senang, kecewa, atau harapan agar anggota memahami situasi dengan jujur. Mengungkapkan perasaan secara terbuka akan menciptakan komunikasi dua arah yang efektif. Namun tentu harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak emosional, dan tetap menghormati orang lain. Selanjutnya, bersikap mendamaikan. Dalam setiap kelompok pasti ada perbedaan pendapat, bahkan konflik. Disinilah peran pemimpin sebagai penengah atau mediator dibutuhkan. Pemimpin harus mampu menenangkan situasi, mendengarkan kedua pihak, dan mencari jalan tengah. Misalnya, ketika dua anggota berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus bersikap netral dan menilai secara objektif untuk menemukan solusi terbaik. Sikap mendamaikan akan menjaga stabilitas kelompok dan mencegah perpecahan. Kemudian, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Artinya, pemimpin tidak boleh keras kepala jika ternyata ada masukan yang lebih baik dari anggota. Pemimpin harus berani mengubah pendapatnya. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan. Pemimpin yang bijak bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar dari orang lain. Dengan begitu, anggota juga akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Berikutnya adalah memperlancar pelaksanaan tugas. Tugas pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tetapi memastikan seluruh proses berjalan lancar. Ia harus memantau pelaksanaan kegiatan, memastikan setiap anggota memahami tugasnya, dan membantu bila ada hambatan. Misalnya dalam proyek kelompok, pemimpin bisa membuat timeline kerja, membagi tanggung jawab, dan memastikan komunikasi tetap berjalan antar anggota. Dan yang terakhir, memberikan aturan main. Setiap kelompok membutuhkan aturan agar tidak terjadi kekacauan. Pemimpin harus menetapkan dan menjelaskan aturan tersebut sejak awal, seperti pembagian tugas, batas waktu, dan tata tertib dalam bekerja. Aturan main bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Dengan adanya aturan yang jelas, semua anggota tahu batasan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dua bagian besar ini yaitu yang berkaitan dengan kerja dan yang berkaitan dengan kekompakan, saling melengkapi. Bagian pertama menekankan pada fungsi manajerial dan strategis pemimpin, sementara bagian kedua menekankan pada fungsi sosial dan emosional pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif harus bisa menyeimbangkan keduanya, mampu mengatur pekerjaan dengan baik, tapi juga mampu menjaga keharmonisan tim. Dalam konteks kepemimpinan modern, dua aspek ini dikenal dengan istilah leadership by task dan leadership by relationship. Pemimpin tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada manusia yang bekerja untuk mencapai hasil tersebut. Tanpa kekompakan, kerja tidak akan efisien, dan tanpa kerja yang terarah, kekompakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dalam setiap organisasi atau kelompok. Pasti selalu muncul situasi yang membutuhkan keputusan. Pemimpinlah yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil keputusan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan inti dari kepemimpinan, karena dari keputusan itulah arah organisasi akan ditentukan. Seorang pemimpin harus mampu menimbang berbagai alternatif,
mempertimbangkan resiko, serta memperhatikan masukan dari anggota sebelum menentukan pilihan. Misalnya, dalam organisasi mahasiswa, ketika ada dana terbatas dan harus memilih antara mengadakan seminar atau kegiatan sosial, pemimpin harus bisa mengambil keputusan terbaik berdasarkan prioritas dan manfaat yang paling besar bagi organisasi. Pengambilan keputusan juga mencerminkan kepercayaan diri dan tanggung jawab seorang pemimpin. Selanjutnya, pengembangan imajinasi. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk berpikir logis dan nasional, tetapi juga kreatif. Imajinasi ini penting untuk menciptakan gagasan baru, inovasi, dan strategi yang berbeda dari biasanya. Pemimpin yang punya imajinasi akan mampu melihat peluang di tengah keterbatasan. Misalnya, dalam kegiatan kampus, pemimpin bisa menciptakan konsep acara yang unik agar menarik perhatian mahasiswa lain. Tanpa imajinasi, organisasi akan stagnan dan kehilangan daya tarik. Jadi, fungsi imajinasi ini membantu pemimpin membawa tim menuju hal-hal baru yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, pendelegasian wewenang kepada bawahan. Fungsi ini sangat penting karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh pemimpin sendiri. Delegasi berarti memberikan kepercayaan kepada anggota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kemampuan mereka. Pendelegasian bukan berarti lepas tangan, tapi memberikan ruang bagi anggota untuk berkembang sambil tetap dalam pengawasan pemimpin. Misalnya, dalam panitia kegiatan, ketua tidak mungkin mengurus dekorasi, konsumsi, dan dokumentasi sekaligus. Ia harus menunjukkan koordinator di setiap bidang dan mempercayakan pelaksanaannya kepada mereka. Delegasi yang baik akan meningkatkan efektivitas kerja tim dan juga membangun rasa tanggung jawab anggota terhadap tugasnya. Selanjutnya adalah pengembangan kesetiaan para bawahan. Pemimpin harus mampu menumbuhkan loyalitas dalam diri anggota. Loyalitas ini tidak muncul begitu saja, tapi tumbuh dari rasa percaya, keadilan, dan perhatian pemimpin terhadap anggotanya. Ketika pemimpin memperlakukan anggotanya dengan baik, mendengarkan pendapat mereka, dan menghargai kontribusinya, maka kesetiaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Anggota yang loyal akan bersemangat dalam bekerja, tidak mudah menyerah, dan selalu mendukung tujuan bersama. Sebaliknya, jika pemimpin otoriter dan tidak peduli, maka anggota bisa kehilangan motivasi dan akhirnya menurunkan kinerja organisasi. Berikutnya, pemrakarsaan, kegiatan, dan pengendalian rencana-rencana. Pemimpin bertugas memulai ide, menggerakkan anggota untuk melaksanakan rencana, dan mengendalikan agar rencana berjalan sesuai tujuan. Pemrakarsaan berarti menjadi pihak pertama yang memunculkan ide. Penggiatan berarti memotivasi anggota untuk bergerak melaksanakan ide tersebut. Sedangkan pengendalian adalah memastikan semua proses berjalan sesuai jalur yang sudah ditetapkan. Misalnya, ketika organisasi memiliki program kerja seperti bakti sosial, pemimpin harus memulai perencanaan, memotivasi panitia untuk bekerja dengan semangat, dan mengawasi pelaksanaannya agar tidak keluar dari jadwal dan anggaran yang disepakati. Tanpa pengendalian, rencana bisa gagal karena tidak ada arahan yang tegas. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Setiap organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, baik tenaga, waktu, maupun dana. Fungsi pemimpin adalah mengelola semua sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Pemimpin harus tahu siapa yang memiliki kemampuan di bidang tertentu dan bagaimana memanfaatkannya dengan optimal. Misalnya, kalau ada anggota yang pandai berbicara di depan umum, pemimpin bisa menugaskannya menjadi MC atau moderator dalam kegiatan. Sedangkan sumber daya lain seperti fasilitas dan dana harus digunakan dengan perencanaan yang matang agar tidak boros. Pemimpin yang bijak mampu menempatkan orang dan sumber daya pada posisi yang tepat. Berikutnya, pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada pelaksana. Setelah keputusan diambil, pemimpin harus memastikan keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan. Namun, pelaksanaan saja tidak cukup tanpa dorongan atau motivasi.
Pemimpin perlu memberikan semangat, bimbingan, dan dukungan moral agar para pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks organisasi kampus, pemimpin bisa memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, atau pujian kepada tim yang bekerja keras. Dorongan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat meningkatkan semangat kerja anggota secara signifikan. Kemudian, pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan. Kontrol berarti pemimpin harus memantau setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuannya agar bisa mendeteksi sejak dini bila ada kesalahan atau penyimpangan dari rencana. Ketika ada kesalahan, pemimpin tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi membantu memperbaiki dengan cara yang bijak. Misalnya, kalau ada anggota yang terlambat mengumpulkan laporan, pemimpin bisa menegur dengan baik dan memberikan solusi agar tidak terulang lagi. Fungsi kontrol ini menjaga agar organisasi tetap berada di jalur yang benar dan hasil kerjanya maksimal. Selanjutnya, pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Setiap anggota yang bekerja keras dan menunjukkan prestasi harus diapresiasi. Penghargaan ini tidak harus selalu berupa materi, bisa juga dalam bentuk pujian, sertifikat, atau bahkan hanya ucapan terima kasih di depan anggota lain. Tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan motivasi. Ketika anggota merasa kerja kerasnya dihargai, maka mereka akan lebih bersemangat dan loyal terhadap organisasi. Pemimpin yang pandai memberikan penghargaan juga akan menciptakan suasana yang positif dan kompetitif secara sehat di dalam kelompok. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban semua tindakan. Dimana ini adalah fungsi yang paling berat karena seorang pemimpin harus siap bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan, baik hasilnya sukses maupun gagal. Dalam setiap keberhasilan organisasi, pemimpin mungkin akan mendapat pujian, tapi dalam kegagalan pun pemimpin harus berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Pertanggungjawaban menunjukkan integritas dan kedewasaan seorang pemimpin. Disinilah perbedaan antara seorang pemimpin sejati dan sekadar atasan. Pemimpin sejati tidak mencari kambing hitam, tapi berdiri di depan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil bersama tim. Jadi, keseluruhan dari fungsi-fungsi kepemimpinan yang disebutkan ini menggambarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah atau memimpin rapat, tetapi mencakup kemampuan berpikir, berinovasi, mengelola manusia, mengontrol pelaksanaan, sampai mempertanggungjawabkan hasil kerja. Fungsi-fungsi ini saling berhubungan. Pengambilan keputusan harus diikuti dengan pelaksanaan harus diiringi dengan kontrol, dan kontrol harus disertai dengan tanggung jawab serta penghargaan. Seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi ini secara imbang akan menciptakan organisasi yang efektif, harmonis, dan produktif. Selanjutnya, implikasi kepemimpinan. Implikasi kepemimpinan dapat diartikan sebagai akibat, pengaruh, atau dampak yang muncul dari adanya praktik kepemimpinan dalam suatu organisasi, kelompok, maupun lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukan hanya sekadar kemampuan untuk memerintah, tetapi lebih kepada bagaimana seorang mampu menggerakkan, memotivasi, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama, melibatkan orang atau pihak lain. Artinya, kepemimpinan tidak pernah berjalan secara individu. Seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendiri karena inti dari kepemimpinan adalah interaksi. Pemimpin harus bisa berkoordinasi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota atau bawahannya. Misalnya, dalam organisasi kampus, seorang ketua tidak mungkin menyelesaikan semua program kerja sendiri tanpa melibatkan anggotanya. Ia harus mampu membagi peran, mendengarkan masukan, serta menggerakkan tim agar setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja bersama. Keterlibatan orang lain juga menjadi tanda bahwa seorang pemimpin mampu mengelola sumber daya manusia, bukan hanya memberi instruksi, tapi juga membangun rasa kebersamaan. Kemudian, bahwa seorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah atau memengaruhi pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan.
Di sini kekuasaan bukan berarti otoritas yang bersifat memaksa, melainkan kemampuan pemimpin dalam menggunakan wewenangnya dengan bijaksana. Kekuasaan dalam kepemimpinan harus diarahkan untuk memberikan inspirasi dan dorongan positif. Misalnya, pemimpin yang bijak tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberi contoh nyata. Ia menjadi role model bagi pengikutnya, sehingga para anggota termotivasi untuk bekerja dan bersungguh-sungguh. Seorang pemimpin yang baik tahu bagaimana menggunakan pengaruhnya, bukan untuk menekan, tetapi untuk membangun semangat kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri timnya. Selanjutnya, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Dengan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga moral dan etika. Pertama, kejujuran terhadap diri sendiri berarti seorang pemimpin harus sadar akan kekuatan dan kelemahannya. Ia tidak boleh berpura-pura tahu segalanya. Seorang pemimpin yang jujur akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya karena ia menunjukkan integritas dan ketulusan dalam bertindak. Misalnya, ketika pemimpin melakukan kesalahan, ia berani mengakuinya dan memperbaikinya bersama tim. Kedua, sikap tanggung jawab yang tulus mencerminkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya menuntut hasil dari orang lain, tetapi juga siap menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ia harus menjadi contoh bahwa tanggung jawab adalah bagian dari integritas moral. Dalam organisasi, jika ada kegagalan, pemimpin sejati tidak menyalahkan bawahannya, tetapi justru mencari solusi dan memperbaiki sistem agar hasil yang sama tidak terulang. Ketiga, pengetahuan adalah fondasi penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang berpengetahuan luas akan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Ia bisa memahami situasi, mengidentifikasi masalah, dan menentukan strategi terbaik. Pengetahuan juga memungkinkan pemimpin menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi anggotanya. Misalnya dalam dunia bisnis, seorang pemimpin harus memahami kondisi pasar, tren konsumen, serta teknologi agar bisa mengarahkan timnya dengan efektif. Keempat, keberanian bertindak sesuai keyakinan berarti pemimpin harus tegas dan berani mengambil keputusan meskipun menghadapi resiko. Tidak semua keputusan akan disukai oleh semua pihak, tetapi pemimpin yang yakin pada nilai dan tujuan yang benar akan tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Keberanian juga berarti tidak mudah goyah oleh tekanan, baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Yang kelima, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat. Pemimpin yang percaya diri menunjukkan ketegasan, tetapi pada saat yang sama ia juga memberikan kepercayaan kepada timnya. Dengan kepercayaan itu, anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sebaliknya, pemimpin yang terlalu curiga atau tidak percaya pada timnya akan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan menurunkan produktivitas. Yang terakhir, kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi merupakan inti dari kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan visi dan misinya dengan cara yang inspiratif agar orang lain bersedia mengikuti arah yang sama. Misalnya dalam organisasi mahasiswa, seorang ketua harus mampu mengajak seluruh anggota untuk berkomitmen menjalankan program kerja bersama, bukan hanya karena kewajiban, tapi karena keyakinan bahwa tujuan tersebut bermanfaat bagi semua. Implikasi dari semua hal ini adalah bahwa kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral, keterampilan interpersonal, dan kemampuan mengelola emosi. Kepemimpinan juga berimplikasi terhadap efektivitas organisasi. Jika seorang pemimpin mampu menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, pengetahuan, dan keberanian, maka organisasi akan berjalan secara sehat dan produktif. Sebaliknya, jika pemimpin gagal menunjukkan integritas dan keteladanan, maka akan muncul ketidakpercayaan, konflik, dan penurunan semangat kerja di antara anggota. Dalam konteks dunia kerja, implikasi kepemimpinan juga dapat dilihat dari bagaimana pemimpin memengaruhi budaya organisasi. Pemimpin yang menekankan keterbukaan dan komunikasi dua arah akan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, sedangkan pemimpin yang otoriter cenderung membuat suasana kerja penuh tekanan dan kurang kreatif. Oleh karena itu, setiap pemimpin perlu memahami
bahwa gaya kepemimpinan yang ia terapkan akan berdampak langsung pada perilaku dan motivasi para pengikutnya. Selain itu, implikasi kepemimpinan juga terkait dengan bagaimana seseorang menggunakan kekuasaan. Kekuasaan dalam kepemimpinan seharusnya digunakan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ketika seorang pemimpin menggunakan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab, maka ia akan mendapatkan legitimasi dari bawahannya. Namun, jika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, maka yang muncul adalah resistensi dan kehilangan kepercayaan. Dalam kehidupan sosial dan organisasi modern, kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan. Setiap keputusan, arahan, dan kebijakan seorang pemimpin akan berdampak pada kinerja kelompok. Karena itu, seorang pemimpin tidak hanya harus cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Pemimpin yang empatik, mampu mendengarkan dan menghargai perbedaan akan lebih mudah diterima oleh timnya. Jadi secara keseluruhan, implikasi kepemimpinan mencakup aspek hubungan antar manusia, penggunaan kekuasaan, tanggung jawab moral, serta pembangunan budaya organisasi yang sehat. Setiap tindakan dan keputusan pemimpin memiliki dampak luas terhadap orang-orang di sekitarnya, baik dalam konteks kerja, sosial, maupun pribadi. Oleh karena itu, pemimpin harus menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, melainkan tentang pengaruh dan teladan yang ditunjukkan setiap hari. Selanjutnya ada reward power, di mana reward power atau kekuasaan berdasarkan penghargaan. Jenis kekuasaan ini muncul karena ketika bawahan mempersepsikan bahwa pemimpin memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memberikan imbalan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, kepada mereka yang mengikuti arahan atau perintahnya. Misalnya, dalam konteks organisasi, seorang pemimpin dapat memberikan bonus, kenaikan jabatan, atau sekadar pujian dan pengakuan atas kinerja yang baik. Bentuk penghargaan ini mendorong bawahan untuk bekerja lebih keras dan lebih patuh karena mereka melihat adanya keuntungan yang bisa diperoleh dari kepatuhan tersebut. Namun kekuasaan ini harus digunakan dengan bijak, karena jika terlalu sering digunakan tanpa dasar keadilan, bisa menimbulkan ketergantungan atau bahkan kecemburuan antara anggota tim. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus mampu menyeimbangkan pemberian penghargaan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selanjutnya, yang kedua adalah coercive power atau kekuasaan berdasarkan paksaan atau dukungan, di mana ini merupakan kebalikan dari reward power. Kekuasaan ini muncul karena bawahan menyadari bahwa pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif bagi mereka yang tidak mematuhi aturan atau perintah. Bentuknya bisa berupa teguran, penundaan promosi, pemotongan gaji, atau bahkan pemecatan. Kekuasaan jenis ini memang bisa efektif dalam jangka pendek karena menimbulkan rasa takut yang membuat bawahan patuh, tetapi dalam jangka panjang bisa berdampak negatif terhadap motivasi kerja dan hubungan emosional antara pemimpin dan anggota. Seorang pemimpin yang terlalu sering menggunakan kekuasaan koersif bisa kehilangan rasa hormat dari bawahannya dan menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan. Karena itu, penggunaan kekuasaan ini sebaiknya hanya dilakukan dalam situasi yang benar-benar diperlukan. Misalnya ketika ada pelanggaran serius terhadap aturan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah legitimate power, yaitu kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan formal yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan ini timbul karena adanya persepsi dari bawahan bahwa pemimpin memang memiliki hak dan otoritas untuk memberikan perintah serta membuat keputusan. Contohnya, seorang kepala sekolah memiliki hak untuk mengatur guru-gurunya, atau seorang manajer memiliki otoritas untuk mengarahkan timnya. Legitimate power ini berhubungan erat dengan struktur organisasi, karena kekuasaan diberikan berdasarkan kedudukan dalam hierarki. Dalam organisasi yang tertib, jenis kekuasaan ini berjalan dengan baik karena setiap orang memahami batas kewenangan masing-masing. Namun, tantangannya adalah bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaan tersebut dengan adil dan bertanggung jawab. Jabatan memang memberikan hak untuk memimpin, tetapi bukan berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Pemimpin yang baik tetap harus menggunakan pendekatan humanis dan mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam setiap keputusannya.
Jenis kekuasaan yang keempat adalah referral power atau kekuasaan yang berasal dari identifikasi dan rasa kagum bawahan terhadap pemimpin. Kekuasaan ini muncul karena bawahan menghormati, mengagumi, atau ingin meniru sosok pemimpinnya. Pemimpin yang memiliki referral power biasanya adalah seseorang dengan kepribadian yang kuat, memiliki integritas tinggi dan karisma yang membuat orang lain merasa terinspirasi. Misalnya, seorang pemimpin yang rendah hati, jujur, dan selalu memperlakukan bawahannya dengan hormat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari timnya. Kekuasaan jenis ini sangat efektif karena pengaruhnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional. Bawahan patuh bukan karena takut atau berharap imbalan, melainkan karena mereka menghormati dan percaya pada pemimpinnya. Dalam konteks ini, kekuasaan referen menjadi salah satu bentuk pengaruh yang paling stabil dan tahan lama, karena berangkat dari hubungan interpersonal yang kuat. Yang terakhir adalah expert power, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada persepsi bawahan bahwa pemimpin memiliki keahlian, pengetahuan, atau kompetensi yang tinggi dalam bidangnya. Kekuasaan ini muncul ketika pemimpin benar-benar menguasai bidang kerja yang dikelolanya dan mampu memberikan solusi atau bimbingan berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Contohnya, seorang dokter kepala di rumah sakit akan memiliki pengaruh besar terhadap staf medis lainnya karena kemampuannya yang terbukti dalam menangani pasien dan memecahkan masalah medis yang kompleks. Dalam konteks organisasi modern, expert power menjadi semakin penting karena dunia kerja kini lebih menekankan pada kemampuan profesional dan keahlian teknis. Pemimpin dengan expert power tidak perlu banyak memerintah karena pengaruhnya muncul dari rasa percaya diri dan respect yang diberikan oleh bawahannya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Jadi dari kelima sumber kekuasaan ini dapat disimpulkan bahwa setiap jenis kekuasaan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Reward dan coercive power lebih bersifat eksternal karena bergantung pada imbalan dan hukuman, sementara legitimate power bersumber dari struktur organisasi, sedangkan referen dan expert power lebih bersifat internal karena berasal dari kepribadian dan kemampuan pemimpin itu sendiri. Dalam praktik kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin biasanya tidak hanya mengandalkan satu jenis kekuasaan saja, melainkan memadukan beberapa sumber kekuasaan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Misalnya, pemimpin dapat menggunakan legitimate power untuk menegakkan aturan, tetapi juga mengandalkan referen dan expert power untuk membangun kepercayaan dan motivasi kerja. Selain itu, penting untuk diingatkan bahwa efektivitas penggunaan kekuasaan sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya organisasi. Dalam budaya kerja yang demokratis, kekuasaan yang bersifat partisipatif dan seperti referen dan expert power cenderung lebih efektif. Namun dalam organisasi yang hierarkis, legitimate power mungkin masih menjadi sumber utama pengaruh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang cerdas harus mampu membaca situasi, memahami karakter bawahannya, serta memilih jenis kekuasaan yang paling tepat agar pengaruhnya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Miljus dalam bukunya yang berjudul Effective Leadership and the Motivation of Human Resources, tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada memberikan instruksi atau mengatur bawahan, tetapi juga mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi melalui pemberdayaan dan motivasi terhadap sumber daya manusia. Seorang pemimpin memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif, produktif, dan kondusif agar setiap individu dalam organisasi dapat memberikan kinerja terbaiknya. Tanggung jawab pertama yang disebutkan Miljus adalah menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis. Dalam hal ini, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan tersebut tidak boleh hanya ideal di atas kertas, tetapi harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu, maupun sumber daya yang tersedia. Pemimpin yang baik akan mampu menyeimbangkan antara target yang menantang dan kemampuan tim dalam mencapainya. Misalnya, dalam perusahaan manufaktur, pemimpin harus memastikan target produksi dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas maupun keselamatan kerja karyawan. Dengan menentukan tujuan yang realistis, pemimpin membantu menciptakan arah kerja yang jelas, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan fokus serta motivasi seluruh anggota.
Selanjutnya, pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk melengkapi para karyawan dengan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada karyawan yang bisa bekerja optimal tanpa dukungan yang memadai dari organisasi. Sumber daya ini bisa berupa alat kerja, teknologi, dana, maupun pelatihan keterampilan. Misalnya, seorang pemimpin di bidang pendidikan harus memastikan guru memiliki fasilitas belajar yang cukup, seperti perangkat ajar dan sarana digital. Dalam konteks perusahaan, pemimpin harus mampu menyediakan anggaran atau sarana kerja yang memadai agar proses operasional berjalan lancar. Dengan kata lain, pemimpin tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhan agar hasil tersebut bisa dicapai. Kemudian, pemimpin juga harus mengkomunikasikan dengan jelas kepada karyawan mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Komunikasi di sini bukan sekadar menyampaikan perintah, tetapi juga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Pemimpin perlu menjelaskan peran setiap individu dalam keseluruhan sistem agar karyawan merasa memiliki kontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Komunikasi yang terbuka akan meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Dalam praktiknya, pemimpin dapat melakukan briefing rutin, diskusi kelompok, atau sesi evaluasi agar setiap anggota tim memahami prioritas kerja dan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang efektif juga membantu membangun hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan, sehingga tercipta suasana kerja yang lebih kolaboratif. Berikutnya, Miljus menekankan pentingnya memberikan susunan hadiah atau penghargaan yang sepadan untuk mendorong prestasi. Pemberian penghargaan bukan hanya dalam bentuk materi seperti bonus atau kenaikan gaji, tetapi juga bisa berupa pengakuan atau atas prestasi, kesempatan pengembangan karir, atau bahkan ucapan apresiasi yang tulus. Pemimpin harus memahami bahwa motivasi kerja karyawan tidak hanya ditentukan oleh faktor finansial, melainkan juga oleh kebutuhan psikologis untuk diakui dan dihargai, untuk meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi lebih besar terhadap organisasi. Sebaliknya, apabila penghargaan diberikan secara tidak proporsional, hal itu bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan semangat kerja tim. Selanjutnya, pemimpin juga bertanggung jawab untuk mendelegasikan wewenang jika diperlukan dan mendorong partisipasi apabila memungkinkan. Delegasi adalah salah satu aspek penting dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang baik tidak akan menanggung semua pekerjaan sendiri, tetapi akan mempercayakan tanggung jawab tertentu kepada bawahannya sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini tidak hanya membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan berkembang. Selain itu, dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Partisipatif aktif karyawan akan meningkatkan loyalitas dan komitmen mereka terhadap tujuan bersama. Delegasi juga menjadi bentuk kepercayaan dari pemimpin kepada timnya yang pada akhirnya memperkuat hubungan dan menciptakan suasana kerja yang lebih demokratis. Kemudian tanggung jawab berikutnya yaitu adalah menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Dalam proses kerja, seringkali muncul berbagai kendala seperti konflik antar pegawai, keterbatasan alat, hambatan birokrasi, atau komunikasi yang tidak lancar. Disinilah peran pemimpin untuk bertindak sebagai problem solver. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi secara cepat dan tepat. Misalnya, jika terjadi ketegangan antara anggota tim, pemimpin harus mampu menjadi mediator yang adil agar kerjasama dapat kembali terjalin dengan baik. Dengan menghilangkan hambatan, pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di mana karyawan dapat fokus pada produktivitas tanpa terbebani masalah yang tidak perlu. Tanggung jawab lainnya yaitu menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada karyawan. Evaluasi kerja merupakan bagian penting dalam manajemen kinerja. Pemimpin harus secara berkala menilai hasil kerja bawahannya berdasarkan standar yang objektif dan transparan. Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan secara konstruktif,
bukan sekadar untuk menilai tetapi juga memberikan umpan balik yang membangun. Tujuannya agar karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta memiliki arah untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Pemimpin yang efektif akan menjadikan proses evaluasi sebagai sarana pembelajaran, bukan sebagai ajang untuk mencari kesalahan. Dengan begitu karyawan akan merasa dihargai dan lebih terbuka terhadap kritik yang diberikan. Selanjutnya ada tipe otokritas. Tipe otokritas merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang sering dibahas dalam teori manajemen dan organisasi. Secara umum, tipe otokritas adalah tipe pemimpin yang cenderung memusatkan seluruh kekuasaan dan keputusan hanya pada dirinya sendiri. Pemimpin dengan tipe ini biasanya memiliki pandangan bahwa organisasi adalah milik pribadinya, sehingga setiap keputusan dan kebijakan harus berasal dari dirinya tanpa perlu mengontrol melibatkan bawahan. Ia merasa memiliki kontrol penuh terhadap arah organisasi, bahkan mengidentikan tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi. Artinya, segala sesuatu yang ia inginkan dianggap juga sebagai kepentingan organisasi tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi anggota yang lain. Dalam gaya kepemimpinan otokratis, bawahan seringkali tidak dipandang sebagai rekan kerja yang perlu diajak berdiskusi atau diberi ruang berpendapat, melainkan hanya sebagai alat untuk melaksanakan perintah. Pemimpin otokratis memandang bawahan hanya sebagai pelaksana yang tugasnya adalah mengikuti instruksi tanpa banyak bertanya. Hal ini menyebabkan hubungan antara pemimpin dan bawahan menjadi kaku, bersifat satu arah, dan kurang adanya komunikasi dua arah yang sehat. Selain itu, pemimpin otokratis juga dikenal tidak mau menerima kritik, saran maupun pendapat dari orang lain. Ia merasa bahwa hanya dirinya yang paling benar, paling tahu, dan paling berhak dalam menentukan arah organisasi. Kritik dari bawahan dianggap sebagai bentuk perlawanan atau ancaman terhadap otoritasnya. Akibatnya, lingkungan perlawanan atau ancaman terhadap otoritasnya. Akibatnya, lingkungan kerja yang dipimpin secara otokratis seringkali tidak kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan inovasi, karena bawahan merasa takut untuk menyampaikan ide baru. Tipe kepemimpinan seperti ini juga sangat bergantung pada kekuasaan formal yang dimiliki. Artinya, pemimpin otokratis lebih mengandalkan jabatan dan wewenang resmi untuk memerintah, bukan pada kemampuan mempengaruhi secara personal atau melalui keteladanan. Dalam banyak kasus, kepemimpinan semacam ini berjalan karena adanya rasa takut dari bawahan terhadap hukuman, bukan karena adanya rasa hormat atau loyalitas yang tumbuh secara sukarela. Kalau dilihat dari sisi teori motivasi, gaya otokratis tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang menekankan penghargaan terhadap kebutuhan fisiologis bawahan. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, misalnya, manusia memiliki kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Namun dalam sistem otokratis, kebutuhan ini sulit terpenuhi karena bawahan tidak diberikan ruang untuk berpendapat, berkreasi, atau merasa dihargai. Selanjutnya ada tipe militaritis. Tipe militaritis merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang menonjolkan unsur perintah, disiplin tinggi, dan formalitas yang kaku dalam menjalankan suatu organisasi. Seorang pemimpin dengan tipe ini biasanya memandang bahwa bawahan harus tunduk dan patuh terhadap segala instruksi tanpa banyak bertanya. Pemimpin tipe militaristis tidak terbiasa memberikan ruang bagi bawahan untuk berpendapat karena ia lebih mengutamakan sistem komando seperti halnya dalam dunia kemiliteran. Dalam menjalankan tugas, pemimpin tipe ini seringkali menggunakan perintah langsung sehingga hubungan antara pemimpin dan bawahan bersifat satu arah. Dalam hal menggerakkan bawahan, pemimpin tipe militaristis tidak terbiasa memberikan ruang bagi bawahan untuk berpendapat karena ia lebih mengutamakan sistem komando seperti halnya dalam dunia kemiliteran. Dalam menjalankan tugas, pemimpin tipe ini seringkali menggunakan perintah langsung sehingga hubungan antara pemimpin dan bawahan bersifat atas satu arah. Dalam hal menggerakkan bawahan, pemimpin tipe militaristis sangat bergantung pada sistem komando yang ketat. Ia percaya bahwa setiap bawahan harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan
tindakan tanpa perlu mempertanyakan alasan atau tujuan di balik perintah tersebut. Pemimpin seperti ini juga cenderung menilai seseorang berdasarkan pangkat, jabatan, dan kedudukannya dalam struktur organisasi. Artinya, ia menghargai otoritas formal dan lebih memandang status daripada kemampuan atau kreativitas individu. Akibatnya, bawahan yang berada di posisi rendah seringkali merasa kurang dihargai dan takut untuk berpendapat karena semua keputusan diatur secara hierarkis dari atasan ke bawahan. Selain itu, pemimpin dengan tipe militeristis biasanya menyukai formalitas yang berlebihan. Setiap kegiatan harus dilakukan sesuai dengan tata cara, aturan, atau protokol yang sudah ditentukan, bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Formalitas ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur organisasi, namun dalam praktiknya bisa menghambat fleksibilitas dan kreativitas bawahan. Selanjutnya ada tipe paternalistis. Tipe kepemimpinan paternalistis merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang memiliki karakter khas, yaitu memimpin berperan layaknya seorang ayah bagi bawahannya. Dalam tipe ini, pemimpin biasanya memandang bawahan sebagai individu yang belum cukup dewasa untuk bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. Pemimpin paternalistis seringkali menganggap bahwa dirinya paling tahu apa yang terbaik bagi bawahannya. Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan lebih banyak ditentukan oleh pemimpin sendiri. Dalam praktiknya, pemimpin paternalistis memiliki kecenderungan untuk terlalu melindungi bawahannya atau bersikap overprotective. Hal ini tampak ketika pemimpin selalu berusaha memastikan bahwa bawahannya tidak melakukan kesalahan, bahkan dengan cara membatasi ruang gerak atau tanggung jawab mereka. Pemimpin merasa bahwa bawahan belum cukup siap untuk menghadapi risiko atau tekanan pekerjaan, sehingga lebih baik semua hal diatur dan diputuskan oleh pemimpin. Sikap seperti ini bisa menciptakan kenyamanan semua di kalangan bawahan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin. Selanjutnya, tipe kepemimpinan paternalistis jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. Semua keputusan penting biasanya ditentukan oleh pemimpin dengan alasan untuk menjaga kestabilan organisasi. Akibatnya, bawahan tidak memiliki pengalaman dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemampuan analisis, tanggung jawab, dan kemandirian mereka menjadi tidak berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap dinamika organisasi karena bawahan menjadi pasif dan hanya menunggu instruksi dari atasan. Selain itu, pemimpin paternalistis juga jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Setiap ide, gagasan, atau tindakan yang muncul dari bawahan seringkali harus mendapatkan persetujuan pemimpin terlebih dahulu. Situasi ini dapat menghambat munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan kerja. Padahal dalam organisasi modern, kemampuan untuk berinisiatif dan berpikir kreatif merupakan aspek penting agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan dan persaingan yang semakin dinamis. Lain yang muncul dari tipe kepemimpinan paternalistis adalah minimnya kesempatan bagi bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Pemimpin yang terlalu mengontrol dan merasa paling benar seringkali tidak membuka ruang lagi bagi bawahannya untuk bereksperimen atau menyalurkan ide-ide baru. Akibatnya, organisasi kehilangan potensi besar dari sumber daya manusianya, karena ide-ide kreatif yang seharusnya bisa meningkatkan produktivitas atau efisiensi justru terabaikan. Sikap merasa mengetahui yang sering dimiliki pemimpin paternalistis juga dapat menimbulkan jarak psikologis antara pemimpin dan bawahannya. Ketika pemimpin selalu merasa pendapatnya paling benar, maka bawahan akan enggan menyampaikan kritik, saran, atau ide alternatif. Komunikasi yang seharusnya berjalan dua arah menjadi tertutup dan hanya bersifat satu arah dari atas ke bawah. Kondisi ini bisa menciptakan suasana kerja yang kurang sehat karena bawahan tidak merasa dihargai pendapatnya. Namun, tipe kepemimpinan ini tidak selalu memiliki dampak negatif. Dalam hal tertentu, gaya ini bisa efektif, terutama di lingkungan kerja yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan ketat, seperti pada organisasi yang baru berkembang atau pada kelompok kerja yang belum memiliki pengalaman cukup.
Pemimpin paternalistis mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan stabilitas kepada bawahannya karena semua keputusan dan tanggung jawab berada di tangan pemimpin. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan karismatis. Tipe kepemimpinan karismatis merupakan salah satu tipe kepemimpinan yang memiliki daya tarik luar biasa terhadap para pengikutnya. Pemimpin karismatis biasanya dikenal karena kepribadian yang kuat, kemampuan berbicara yang memukau, serta visi yang mampu menggugah semangat banyak orang. Mereka tidak hanya dihormati karena jabatannya, tetapi lebih karena aura dan kepribadian yang membuat orang lain merasa kagum, percaya, dan terinspirasi untuk mengikutinya. Dalam konteks ini, karisma menjadi kekuatan utama yang membuat pemimpin tersebut mampu mempengaruhi orang lain tanpa harus menggunakan kekuasaan formal atau paksaan. Pemimpin karismatis biasanya memiliki keyakinan yang tinggi terhadap visi dan misinya. Mereka tampil sebagai sosok yang berani, mengambil risiko, memiliki kepercayaan diri tinggi, dan mampu menanamkan optimisme pada pengikutnya. Contohnya, dalam kehidupan sosial atau organisasi, seorang pemimpin karismatis mampu membangkitkan semangat anggota-anggotanya bahkan dalam situasi sulit. Ia berbicara dengan penuh keyakinan kejujuran, sehingga para pengikut merasa tergerak untuk berpartisipasi secara sukarela. Dalam hal ini, daya tariknya tidak bisa dijelaskan secara logis karena pengaruh karisma lebih bersifat emosional daripada rasional. Selain itu, kepemimpinan karismatis juga berperan penting dalam membangun hubungan emosional yang mendalam antara pemimpin dan pengikutnya. Namun di sisi lain, kepemimpinan karismatis juga memiliki risiko karena terlalu bergantung pada figur pemimpin. Jika pemimpin tersebut pergi atau kehilangan karismanya, organisasi dapat kehilangan arah atau semangat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemimpin karismatis bisa ditemui dalam berbagai bidang, baik itu dalam politik, pendidikan, organisasi sosial, maupun dunia usaha. Misalnya, seorang ketua organisasi mahasiswa yang mampu memotivasi anggotanya untuk aktif dan berprestasi, bukan karena kekuasaan, melainkan karena semangat dan pengaruh pribadinya. Selanjutnya, tipe demokratis. Tipe kepemimpinan ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang sangat relevan dan efektif diterapkan dalam organisasi modern. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin berperan bukan sebagai penguasa tunggal, tapi sebagai fasilitator yang mampu menggerakkan, mengarahkan, dan melibatkan seluruh anggota tim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis memandang bahwa bawahan adalah mitra kerja yang memiliki potensi, gagasan, dan kemampuan yang perlu dihargai serta diberi ruang untuk berkembang. Dalam proses menggerakkan bawahannya, pemimpin demokratis berangkat dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Karena itu, pemimpin demokratis tidak menggunakan pendekatan paksaan atau otoriter, melainkan pendekatan partisipatif yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Setiap anggota tim diberi kesempatan untuk berpendapat dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Menurut Hadari Nawawi, secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dibedakan menjadi beberapa bagian penting. Salah satunya adalah fungsi delegasi dan fungsi pengendalian. Kedua fungsi ini memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan suatu kepemimpinan, baik dalam organisasi kecil maupun besar. Pertama, fungsi delegasi. Dalam fungsi ini, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahannya. Delegasi bukan hanya sekadar membagi tugas, tapi juga merupakan bentuk kepercayaan pemimpin terhadap kemampuan anggota timnya. Artinya, seorang pemimpin yang baik harus mampu menilai siapa yang layak menerima tanggung jawab tertentu, serta memastikan bahwa orang tersebut mampu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Pelimpahan wewenang ini sebenarnya merupakan strategi penting agar organisasi dapat berjalan secara efisien. Seorang pemimpin tidak mungkin bisa mengerjakan semua hal sendirian. Oleh karena itu, melalui fungsi delegasi, pemimpin dapat memberdayakan bawahannya dan membentuk rasa tanggung jawab dalam diri mereka.
Selanjutnya, fungsi pengendalian. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas anggota berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian bukan berarti pemimpin harus bersikap otoriter, tetapi lebih kepada bagaimana pemimpin melakukan bimbingan, pengawasan, serta evaluasi agar semua kegiatan tetap berada di jalur yang benar. Pemimpin yang memiliki fungsi pengendalian yang baik biasanya mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab anggota timnya. Ia tidak hanya mengontrol hasil, tetapi juga memantau proses kerja, memberikan arahan ketika terjadi penyimpangan, dan memastikan koordinasi antar anggota berjalan dengan baik. Selain itu, melalui pengendalian, pemimpin dapat melakukan fungsi bimbingan dan pengarahan. Misalnya, jika ada anggota yang mengalami kesulitan, pemimpin dapat memberikan solusi atau motivasi agar mereka bisa memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya, ada level dan keterampilan yang perlu dimiliki kepemimpinan. Yang pertama ada level top leader atau top management, di mana ini merupakan pimpinan puncak dalam sebuah organisasi. Contohnya bisa kita lihat dari posisi seperti direktur utama atau CEO, direktur eksekutif atau presiden direktur. Pada level ini keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan konseptual. Apa itu keterampilan konseptual? Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian organisasi saling berhubungan, serta bagaimana perubahan dalam satu bagian dapat memengaruhi bagian lain. Jadi, top leader harus mampu membuat perencanaan strategis jangka panjang yang bisa mengarahkan seluruh organisasi menuju visi dan misi yang ditetapkan. Kedua, ada level middle leader atau middle management. Level ini merupakan tingkatan menengah, misalnya manajer keuangan, kepala bagian, atau supervisor senior. Middle management memiliki posisi yang cukup unik karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara top management dan lower management. Keterampilan dibutuhkan oleh middle leader adalah campuran antara keterampilan konseptual dan keterampilan teknis. Kenapa? Karena mereka tahu menerjemahkan visi dan strategi dari top manajemen ke dalam rencana operasional yang lebih spesifik dan efektif. Tiga, ada level lower leader atau lower management. Level yang ketiga ini adalah tingkatan kepemimpinan paling bawah. Contohnya adalah supervisor lapangan, mandor, atau pelaksana teknis. Mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan operasional sehari-harian dan sangat dekat dengan proses teknis pekerjaan. Di level ini keterampilan paling dibutuhkan yaitu keterampilan teknis. Mereka harus tahu bagaimana pekerjaan dilakukan, mengatasi masalah teknis di lapangan, dan membimbing bawahan langsung dalam menjalankan tugas-tugas. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Pertama, pemimpin yang hanya memerintah cenderung bersifat otoriter. Ia hanya fokus memberikan perintah tanpa melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, anggota tim merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Seorang pemimpin ideal seharusnya mampu mengarahkan, bukan hanya menyuruh. Kedua, jarang berdiskusi menandakan kurangnya komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahannya. Diskusi itu penting karena menjadi sarana untuk bertukar ide, memperbaiki strategi, serta memperkuat hubungan kerja. Ketika diskusi diabaikan, maka tim akan bekerja tanpa arah yang jelas. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan membuat anggota tim merasa selalu diawasi dan tidak percaya. Pemimpin yang seperti ini cenderung ingin mengontrol segalanya, padahal kepercayaan adalah dasar dari kerjasama yang solid. Tanpa rasa percaya, anggota tim akan kehilangan inisiatif dan tidak berkembang. Yang keempat, ada tidak memberikan pujian juga menjadi tanda ketidakidealan. Pujian kecil atas hasil kerja anggota tim bisa menjadi motivasi besar. Pemimpin yang tidak mau mengakui keberhasilan orang lain cenderung egois dan sulit dihormati. Yang kelima, konflik yang tidak dikelola dengan baik bisa memperburuk suasana kerja. Pemimpin yang tidak ideal seringkali justru menjadi sumber konflik karena tidak mampu mengendalikan emosi atau bersikap adil. Yang keenam, tidak terbuka adalah sifat yang paling berbahaya bagi seorang pemimpin. Ketertutupan membuat tim sulit memahami tujuan dan strategi organisasi. Ketujuh, tidak bertanggung jawab berarti
pemimpin tidak siap menanggung konsekuensi dari keputusannya. Ia mungkin menyalahkan orang lain saat gagal dan mengklaim keberhasilan untuk dirinya sendiri. Hal ini menurunkan moral tim dan menghancurkan rasa loyalitas. Kedelapan, pemimpin yang tidak memiliki visi tidak akan mampu membawa tim menuju arah yang jelas. Kesembilan, pemimpin yang gagal memimpin dirinya sendiri biasanya tidak bisa mengatur waktu, emosi, maupun prioritas. Yang ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu juga bisa menjadi penghambat. Dunia terus berubah dan pemimpin yang ideal harus adaptif terhadap perubahan. Jika hanya berpegang pada pengalaman yang lama tanpa inovasi, maka organisasi bisa tertinggal. Yang ke-11, ada terlibat dalam politik kantor menandakan bahwa pemimpin lebih fokus pada kekuasaan dan citra diri daripada kinerja tim. Yang ke-12, tidak punya tujuan kerja membuat pemimpin kehilangan arah dalam setiap kebijakan yang dibuat. Yang ke-13, menyalahgunakan sumber daya menunjukkan ketidakefisienan dan bisa merusak pekerjaan internal maupun eksternal. Yang ke-14, tidak melihat peluang menggambarkan kurangnya kepekaan terhadap potensi baru. Yang terakhir, tidak percaya diri membuat seorang pemimpin ragu-ragu dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.